Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sahabat budaya, selamat siang. Saya Richard Ferdinand. Kita melanjutkan pembahasan kita di Depar 2. Ini nanti dari jam 11 siang sampai di jam 6 sore nanti. Hari ini di program Lifestyle kita akan bincang-bincang ini mengenai sebuah aku bilang ini fenomena ya, karena setiap kali mendekati Lebaran, ini 3 huruf ini selalu menjadi fenomena begitu ya. Dan ini pasti selalu ditunggu-tunggu oleh semua ya, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini sahabat budaya sudah hadir di studio kami ini. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. Betul kakak. Oh Stella, oke. Kakak mungkin agak dekat sedikit maitnya. Itu dia. Ya. Oke. Akhirnya baku dapat di sini kakak. Iya nih Bang Richard. Oke. Iya, kakak langsung saja ya. Nah, sahabat budaya, kakak bisa dijelaskan ini sedikit latar belakang ya, dan juga peran kakak di OJK Sulbar. Baik, terima kasih Bung Richard dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Rasanya bahagia sekali bisa kembali berjumpa di sini dan ternyata ketemu saudara sendiri yang jadi hostnya. Baik pemirsa, saya Stella Matita Putih di kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, tepatnya sebagai analis setingkat kepala subbagian untuk Deputi Direktur Perlindungan Konsumen, Edukasi dan Literasi Keuangan. Jadi memang ini menjadi bagian dari tugas kami di OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dan hari ini topik kita menarik terkait dengan THR alias tunjangan hari raya. Yang senyum-senyum berarti sudah cair ya. Sudah cair, kok tahu. Bung Richard ya. Nah, walaupun pencairannya itu kan semuanya di satu kesempatan momen hari raya Idul Fitri yang akan dirayakan oleh saudara-saudara kita umat muslim di seluruh dunia. Dan karena itu berbicara THR ini mungkin kita flashback sedikit yang Bung Richard bahwa boleh. THR ini kan pertama kali muncul di sekitar tahun 1950-an ya. Berarti sudah lama. Betul, sudah lama sekali ini terkait dengan THR. Kemudian waktu itu masih berupa bantuan pemerintah yang diberikan kepada
pekerja pegawai negeri sipil dan juga pekerja swasta pada waktu itu. Dan kemudian dalam perkembangannya, seiring juga dengan perkembangan ekonomi, THR ini mendapat sebuah perhatian dari pemerintah yang kemudian dibuatlah legalitasnya untuk menjadi payung hukumnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan sekarang lewat peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1969 tentang tunjangan hari raya, THR ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemberi kerja. Jadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan kepada bantuan atau tunjangan kepada pekerja dalam rangka merayakan hari raya, gitu ya, hari raya apapun itu, hari raya keagamaan tentunya yang diatur. Nah, inilah yang membuat kenapa THR muncul. Dan kemudian semakin kesini banyak juga akhirnya THR ini menjadi konsen dari pekerja-pekerja informal juga, mereka juga ingin ya kalau boleh ada THR. Kemudian yang orang-orang yang berkelebihan usahanya di media-media sosial, platform digital kita bisa lihat mereka juga berbagi berkah, betul. Berbagi berkah. Nah, ketika THR ini menjadi sebuah kewajiban, tapi bagi pekerja ini kan merupakan bagian seperti bonus tambahan gitu, tambahan pendapatan gitu kan Bung Richard. Dan karena itu memang harus dikelola sebenarnya. Harus dikelola THR ini karena awalnya ketika seseorang membuat perencanaan keuangan dari gaji yang diterima, ini kan telah ada sebuah proses pencatatan, pendapatan, kemudian pengeluaran, belanja dan lain-lain, dan kemudian di situ juga ada THR, sehingga selain saya sebagai analis PPK, saya juga Certified Financial Planner. Saya juga melihat bahwa memang THR ini adalah tambahan pendapatan yang harus dimanfaatkan dan harus dikelola, tidak hanya bagi kebutuhan hari raya, tapi bagaimana ini juga bisa menjadi pos tambahan untuk kita mengelola keuangan pribadi kita, gitu Bang Richard. Aduh, sejarah panjang ya ternyata. Betul, iya. Nah, apa-apa yang sebenarnya menjadi fokus utama OJK dalam membantu masyarakat memahami pengelolaan keuangan ini? Baik, dalam kaitan dengan tugas dan fungsi OJK untuk memberikan edukasi dan juga pelindungan konsumen, edukasi ini Bung Richard dan pemirsa merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari fungsi OJK untuk pelindungan konsumen. Karena edukasi ini atau literasi keuangan adalah bagian tindakan preventif untuk pencegahan kerugian finansial masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat ditingkatkan pengetahuan, ditingkatkan pemahamannya sehingga masyarakat itu tidak terjerumus kepada berbagai bentuk modus-modus investasi yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Nah, karena itu di topik kita terkait dengan bagaimana mengelola keuangan, saya mencoba untuk membuat strategi kecil gitu, sederhana untuk mengelola THR ini, khusus THR ya. THR ini dengan sebutan 3A. Nanti kita akan bahas satu-satu karena ini juga punya kaitan dengan bagaimana kemudian peran dan fungsi OJK. Kita selalu mengingatkan masyarakat untuk bijak mengelola keuangan, untuk menginvestasikannya pada lembaga keuangan formil yang diatur dan diawasi OJK, untuk memanfaatkan dan selalu waspada terhadap memanfaatkan THR atau uang, kemudian selalu waspada terhadap berbagai modus kejahatan keuangan yang marak terjadi hari-hari ini. Makanya karena itu di kesempatan kurang lebih 1 jam kita berdiskusi dengan pemirsa, saya kemudian meringkasnya menjadi strategi 3A. Nanti kita akan bahas satu-satu. Strategi 3A semakin menarik ini. Strategi 3A untuk mengelola THR Bung Rizat. Nah, kemudian ini kan di momen-momen seperti ini kan THR kan pasti menjadi selalu menjadi isu ya, isu hangat gitu. Nah, apa sebenarnya harus diperhatikan masyarakat ini terkait isu tersebut? THR ini menjadi isu ketika kalau saya lihat ketika seseorang punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik, THR ini tidak menjadi isu. Bahkan mungkin ketika THR itu dapat, karena di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya THR itu kan tambahan pendapatan ya, Kak Risat. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya pengelolaan keuangan yang baik, THR itu akan menjadi tambahan dan kemudian akan meningkatkan kualitas perayaan hari raya keagamaannya. Sekaligus bisa berbagi juga kan. Karena itu yang tadi saya bilang kita akan bedah sama-sama. Yang pertama di dalam strategi 3A ini Bung Richard,
kita mengenal yang namanya A. Yang pertama adalah alay. Ini alay betul. Kalau alay itu kan sebenarnya gaya hidup ya, lifestyle juga kan sesuai dengan topik kita. Nah, alay di sini saya sebut sebagai aku suka YOLO. Nah, aku suka YOLO itu kan, YOLO ini kan tren di masyarakat sekarang. You only live once gitu kan. Hidup itu cuman sekali. Dan karena itu bagaimana strategi mengelola THR sebagai tambahan pendapatan, kita harus menghindari ini. Menghindari A yang pertama yaitu aku suka YOLO. Aku suka YOLO itu kan orang yang ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hal ini uang, apa yang selama ini terpendam, apa yang menjadi keinginannya itu langsung dihabiskan dengan sedikit legal yang dipakai bahwa ya hidup mah hanya sekali gitu kan. Kita masih bisa kerja lagi dan masih bisa menghasilkan uang. Jadi nggak ada salahnya loh kalau misalnya ini kuhabiskan untuk sesuatu yang sudah dipendam terlalu lama. Nah, ini strategi pertama yang harus benar-benar dihindari oleh masyarakat, bahwa apakah seseorang itu tidak bisa memenuhi keinginannya. Nah, ini bisa saja gitu, bahwa manusia itu kan punya kebutuhan dan keinginannya, Kak Bung Richard. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan, yang sudah pasti, yang sudah formil banget tuh, sandang pangan mapan butuh. Tapi keinginan ini kan sesuatu yang bisa ditunda sebenarnya, ditunda. Dan kalau ada yang melakukan penundaan sampai tunggu THR masuk baru dibelanjakan juga boleh, tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai terhadap keinginan ini kita menjadi orang yang memakai konsep YOLO dalam hidup. Bahwa apa yang diterima langsung dihabiskan. Karena dia merasa ya hidup hanya sekali. Kapan lagi bisa gue nikmatin. Dan akhirnya semua THR itu digunakan untuk fokus kepada keinginannya. Bahwa sebagai tambahan pendapatan, THR itu bisa dibelanjakan untuk memenuhi keinginan, boleh saja gitu kan. Sudah lama kita pengen banget merayakan hari raya ini, misalnya hari Lebaran dengan menggunakan tema tertentu pada kostum gitu. Kayak dress code kita, keluarga pengen nih tahun ini warna ini, boleh. Ya, itu sebenarnya keinginan, tapi apakah THR boleh digunakan untuk itu? Boleh banget gitu kan. Kemudian tetap kita membuat prioritas, kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan utama yang bisa kita lakukan dengan THR ini. Jadi saya tidak melarang misalnya masyarakat untuk membelikan sesuatu yang merupakan kebutuhan, kemudian keinginan, sepanjang THR itu mencukupi. Jadi kita tetap membuat prioritas bahwa kebutuhan itu yang utama, kebutuhan di dalam perayaan hari raya itu yang utama, dan kemudian keinginan kita itu adalah prioritas yang kedua. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang tidak selalu atau tidak suka YOLO. Kalau misalnya pengen menikmati sesuatu karena merasa ya sudah hidup ini emang hanya sekali, apakah salah? Boleh saja sepanjang kita telah membuat prioritas dengan keuangan yang kita punya atau dengan THR yang kita punya. Bahkan mungkin memang Bung Richard, THR itu kan sering kita pakai untuk sesuatu yang kita inginkan, untuk memenuhi keinginan sebenarnya. Karena yang tadi saya bilang, dia merupakan tambahan pendapatan gitu. Ya, itu baru A yang pertama yang kita bahas. Ya, betul sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi A yang kedua dan betul, ketiga. Oke, nah kemudian apa dampak positifnya jika THR ini kita gunakan untuk sesuatu yang baik? Baik, yang pertama kan kita sudah bekerja keras juga ya. Dampak THR itu adalah bagaimana kita, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kita bisa mempersiapkan hari raya keagamaan kita, hari Lebaran, hari Natal dan lain sebagainya dengan prepare-nya lebih baik lah, karena kita punya tambahan pendapatan. Hal yang saya lihat yang sangat bermanfaat juga yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah manfaatkan THR itu disisihkan untuk berbagi. Nah, ini hal positif selain kita mengapresiasi diri kita dengan membeli sesuatu yang kita butuhkan dan inginkan dari hasil kerja keras kita misalnya, tapi jangan lupa untuk berbagi. Karena seseorang yang berbagi itu kan istilahnya kita yang memberi itu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Bahkan mungkin apa yang kita tabur nanti juga one day entah kapan mungkin tidak kita
keturunan kita atau keluarga kita. Betul. Itu juga akan dituai juga kan. Itu yang kita percaya, setiap agama mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal yang benar, bahwa seorang yang menabur itu tidak akan pernah berkekurangan. Dan hari-hari ini kan kita lihat bahwa di tengah tekanan ekonomi global, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia, THR ini juga bisa kita alokasikan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kurang beruntung, dengan anak yatim, yatim piatu, kemudian juga dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita yang mendapatkan THR. Tidak perlu banyak, yang pasti di dalam THR itu adalah bagian yang kita sisihkan untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Ini yang paling penting karena sebagai makhluk sosial, ketika semua orang di Indonesia yang hari ini menerima THR bisa menyisihkan ini, betapa bahagianya orang-orang yang menerimanya, begitu. Ya. Oke, indah sekali. Nah, kemudian hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika menerima THR ini? Baik, tadi A yang pertama itu sudah, A yang pertama adalah alay, jangan alay. Kemudian yang kedua ini juga yang harus benar-benar dipahami dan dimengerti. A yang kedua adalah abai. Abai ini adalah asal belanja dan investasi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan dari yang tadi Bung Richard sampaikan, bahwa jangan sampai kita mendapat THR dan kita asal belanja. Tadi sudah ya, belanjalah untuk memenuhi kebutuhan, prioritas pengeluaran itu untuk kebutuhan, dan kemudian kalau punya keinginan masih ada lebih selagi mampu, boleh silakan digunakan. Apalagi sekarang kan lagi perang diskon di mana. Betul, itu juga salah satu godaan pengelolaan keuangan tentunya, dengan diskon dan harganya gila-gilaan. Nah, abai ini juga asal belanja dan investasi. Yang pertama asal belanja. Kita juga bisa melihat ya, beberapa belakangan ini saya juga melihat di TikTok, ternyata di penukaran-penukaran uang kecil itu juga disisihkan uang palsu, disisihkan uang yang pecahannya lebih kecil gitu kan. Saya juga mulai melihat fenomena ini. Itu hal-hal sederhana yang terjadi. Jadi jangan asal gitu. Bertindaklah dengan selalu mempertimbangkan dulu, berpikir dulu apa sih manfaatnya, apakah ini membawa kebaikan buat saya dan keluarga atau tidak. Nah, jadi harus selalu berhati-hati karena di tengah kondisi ekonomi banyak juga orang-orang yang cerdas yang menggunakan kecerdasan mereka, aktor-aktor intelektual yang menggunakan kapasitas intelektual mereka untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Pelaku-pelaku kejahatan di platform-platform digital ya. Kita belum masuk ke yang sektor jasa keuangan nih, Bung Richard. Misalnya asal belanja, sudahlah saya lihat di TikTok harganya murah, bla 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 segala macam. Saya lihat di Shopee, saya lihat di Keranjang Orange, sorry saya nggak menyebutkan nama, atau di platform apapun. Misalnya kan yang paling tren masyarakat belanjanya TikTok, Shopee Pay, apalagi ya Tokopedia, platform digital apapun. Terus main isi aja kan, akhirnya belanja. Ditunggu-tunggu belanjaannya nggak datang, gitu kan? Datang, soalnya kan asal belanja gitu, nggak review lagi. Ini toko nih beneran-bener nggak? Kemudian ini benar-benar review dari orang tuh barangnya benar-benar bagus nggak, kan ada malah yang nyesel pas barangnya datang ternyata tidak seperti yang digambar. Nggak seperti itu di media sosial, misalnya Instagram, Facebook, apalah semua media sosial orang pada berjualan. Jangan sampai kita jadi asal, apalagi misalnya kan makanan kan, wah kue kering ini kayaknya enak nih, belanja, pas datang sudah banyak, ternyata rasanya tidak seperti yang ada di ekspektasi kita ketika melihat gambarnya. Ini kan asal belanja, abai jadinya kan, asal belanja. Nah ini juga problem, ini juga masalah. Kemudian yang paling mengerikan adalah asal investasi dari yang abai ini kan, ketika dia memikirkan bahwa adalah baik ketika THR ini dipakai untuk investasi. Tapi kemudian investasi yang dia pilih adalah investasi yang ilegal atau tidak diatur dan diawasi OJK. Cuman tergiur karena penawaran bunga yang tinggi. Nah, kalau THR digunakan untuk berinvestasi itu hal yang baik, Bung Richard, gitu kan? Selain berbagi, berinvestasi. Berinvestasi itu baik. Asalkan tetap hati-hati, jangan abai. Karena banyak juga yang menggunakan logo OJK, logo perbankan, logo pasar modal, logo industri keuangan non-bank, tapi sebenarnya investasinya adalah investasi yang ilegal, gitu kan? Investasinya adalah investasi yang ilegal. Jadi jangan pernah abai, jangan pernah asal belanja dan investasi, sehingga pengelolaan THR ini benar-benar sesuai dengan harapan
atau rencana keuangan kita gitu. Jadi kalau pilihannya apakah baik THR digunakan untuk berinvestasi, bagi saya ini sesuatu yang baik. Karena masalahnya ini kan adalah tambahan pendapatan, dan ketika pendapatan yang merupakan tambahan itu dialokasikan untuk berinvestasi, untuk menabung dalam berbagai produk dan layanan sektor jasa keuangan, entah menabung di bank, menabung saham, menabung risiko, pengelolaan risiko di asuransi dan lain sebagainya, di pasar modal, di industri keuangan non bank yang lain, ini juga bagus kan, menabung emas dan sebagainya dengan berbagai model produk layanan jasa keuangan. Ini hal yang menarik, tapi balik lagi, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita malah tergiur dengan berbagai tawaran-tawaran, belanja, kemudian kita tidak mempertimbangkan kualitas dan juga legalitas, itu yang paling penting. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana ya membagi pengeluaran antara jangka pendek kemudian jangka panjang ini? Betul. Kalau yang untuk THR balik lagi ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa THR ini bisa dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan yang jangka pendek. Jadi seseorang itu kan Bung Richard sudah punya rencana keuangan. Kalau kita kaitkan dengan THR sebagai tambahan pendapatan, tentunya THR ini bisa menambah kualitas pengelolaan keuangan. Artinya ketika ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, misalnya belanja untuk hari Lebaran, entah mau belanja dress code atau kebutuhan yang lain, makan bersama keluarga dan lain sebagainya. Dan kalau ada misalnya yang memilih untuk berinvestasi, ini juga jauh lebih baik karena investasi itu untuk jangka panjang yang tadi sebelum saya sampaikan bahwa ada kebutuhan yang sekarang dan ada juga kebutuhan jangka panjang yang bisa digunakan dengan alokasi dari THR itu sendiri. Betul. Jadi untuk kebutuhan masa saat ini terpenuhi, tapi juga untuk kebutuhan jangka panjang bahkan bisa dialokasikan untuk dana darurat misalnya. Ya sudahlah, saya THR-nya 50%, saya rasa cukup untuk kebutuhan THR atau untuk hari raya. Kemudian 50%-nya mau saya investasikan, mau saya simpan untuk cadangan dana darurat dan lain sebagainya. Itu juga jauh lebih baik. Ya. Jadi terpenuhilah antara yang saat ini dan juga yang akan datang. Asik. Nah, kita lanjut lagi nih, Kakak Stefani. Lalu bagaimana masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah ya? Ini mereka bisa merencanakan penggunaan THR mereka. Baik. Kalau misalnya kita mendudukan masyarakat menurut golongannya, tentunya THR ini juga beragam kan. Ada yang dapat THR itu bisa untuk dialokasikan untuk kebutuhan masa kini dan akan datang. Tapi juga mungkin ada yang mendapat THR yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan hari raya gitu. Jadi balik lagi karena pemberi kerja ini kan tergantung di mana orang itu bekerja gitu kan. Kalau misalnya dia bekerja di perusahaan swasta yang skalanya masih kecil, THR-nya mungkin tidak akan sama dengan orang-orang yang bekerja pada sebuah perusahaan atau lembaga negara yang besar dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya berbeda-beda. Tapi secara umum bagaimana itu bisa dikelola? Yang pertama adalah pencatatan itu penting. Jadi kan kita mereview pengeluaran sebelumnya. Walaupun memang tetap ada inflasi yang mempengaruhi nilai harga barang, tapi kemudian kan seseorang bisa melakukan perhitungan berdasarkan aktivitas keuangan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalau tahun lalu lebaran saya tuh untuk mudik dengan keluarga membutuhkan bla 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 gitu kan, sudah ada catatannya, kita tinggal mereview dari situ gitu. Kalau misalnya ada hal yang ternyata bisa digantikan, ternyata saya butuh mudik, anak saya bertambah misalnya di tahun ini, tahun lalu misalnya 2 anak, sekarang jadinya 3 anak, berarti kan butuh lagi moda transportasi dan lain sebagainya. Tadi Bung Richard bilang ini untuk kalangan yang menengah ke bawah ya, bagaimana merencanakannya. Yang pertama adalah manfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah atau stakeholder lainnya. Jadi itu yang paling penting, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas publik, fasilitas umum yang disediakan di hari Lebaran ini dengan harga yang jauh lebih murah misalnya, atau bahkan gratis untuk mudik, itu bisa dimanfaatkan. Betul. Kan sekarang udah ada ya? Iya betul, dan hampir setiap tahun itu disediakan oleh pemerintah mudik gratis. Dan karena itu rencanakanlah agenda hari raya itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi
tetap kan kalau misalnya keluarga atau setiap orang pasti punya rencana, saya mau hari Lebaran ini atau hari Natalan ini saya mau bareng keluarga di mana, di Makassar atau misalnya di Ambon atau misalnya di Jakarta atau di Jawa dan lain sebagainya, itu bisa direncanakan dan akhirnya bisa diidentifikasi juga sehingga benar-benar THR yang diterima itu bisa memenuhi prioritas kebutuhan yang utama. Oh ternyata mudik saya sudah gratis, uang transportasi yang tadinya mau dipakai mungkin bisa disisihkan untuk berbagi misalnya atau disisihkan untuk kebutuhan yang lain di hari raya tersebut. Jadi akhirnya kita bisa dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia itu juga menambah bagaimana menambah pengalaman kita juga dan kemudian membuat kita bisa melakukan efisiensi biaya gitu kan. Oh saya mau baju baru tapi belinya yang diskon saja. Kan ada yang kayak gitu kan. Jadi lebih efisiensi juga gitu kan ketika semuanya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya untuk mengelola? Yang pertama adalah melakukan evaluasi pengeluaran di sepanjang hari raya. Itu yang penting Bung Richard karena dengan begitu kita sudah bisa memastikan gitu bahwa kan THR itu jumlahnya akan selalu tetap ya didapatkan. Mungkin kalau ada peningkatan ya sedikit. Tapi dengan tambahan atau tunjangan hari raya ini yang merupakan tambahan pendapatan dengan nilai yang misalnya tetap itu, dengan adanya evaluasi pengeluaran dan kemudian adanya rencana keuangan untuk menggunakan THR ini itu akan memudahkan ketimbang misalnya kita pas dapat THR bingung gitu uangnya mau apa, akhirnya yang tadi mulai alay, mulai abai gitu kan karena tidak punya rencana keuangan jadi masyarakat juga harus sudah mulai punya nih kalap nih pas bikin waduh betul. cek apa namanya cek rekening wah ini kalah betul. Apalagi ini Bung Richard, apalagi kalau THR misalnya bagi yang beragama lain yang juga diterimanya di yang saat ini gitu kan. Kalau Natalan masih sampai Desember, berarti kan harus bagaimana mengelola THR ini sampai pas Desember tuh ada gitu kan. Makanya Bung Richard dengar ya. Atau misalnya yang mau nyepi atau mau yang hari raya yang lain, umat beragama yang lain kan yang tidak di bulan April bulan Maret atau April yang tidak di bulan Maret atau April ini yang tidak lebaran, bagaimana bisa menabungnya, bagaimana bisa menyisihkan uang itu supaya pas hari rayanya ada gitu. Jangan sampai karena diterima sekarang semua dibelanjakan, akhirnya pas hari Natal misalnya saya udah ini loh saldonya udah 0 gitu kan. Nah itu juga yang repot. Jadi benar-benar harus dikelola dengan membuat rencana keuangan. Adakah presentasi tertentu yang sebaiknya diprioritaskan untuk tabungan kebutuhan sehari-hari supaya maksudnya bisa seimbang ya? Kemudian di ini juga dikalkulasi ini kira-kira untung ruginya gimana nih? Sebenarnya kalau ilmu pengelolaan keuangan itu kan yang sudah umum ya, yang sudah umum kita tahu adalah untuk jadi dari 100% skalanya itu ada 40, 30, 20 dan 10 sebenarnya. Itu kan rumus umum ya, Bung Richard. Kalau saya bicara THR ini agak sedikit keluar dari rumus umum, tapi kalau misalnya masyarakat mau menggunakan rumus yang umum juga boleh. Kalau umum di dalam pengelolaan keuangan itu kan 40 untuk kebutuhan hari-hari, kemudian 30%-nya untuk membayar hutang, 20%-nya bisa untuk berinvestasi, kemudian untuk hal-hal yang bersifat perencanaan masa depan, jangka panjang biaya yang lain-lain yang kita mau sisihkan, dan kemudian 10% itu bisa untuk perpuluhan kalau yang di Kristen atau misalnya mau sedekah, yang lain sebagainya untuk aktivitas kegiatan sosial. Nah itu rumus yang umum. Tapi kalau bicara soal THR, karena ini juga merupakan tambahan pendapatan, kalau misalnya pemirsa ingin atau pendengar ingin untuk menyisihkan atau menggunakan strategi dengan rumus yang umum itu boleh. Tapi kalau misalnya ingin membuat rumus yang baru, strategi sendiri juga boleh, tergantung THR-nya. Misalnya dia dapat THR, saya 50%-nya mau ditabung. Misalnya 50%-nya mau digunakan untuk kebutuhan hari raya. Boleh. Atau misalnya saya 30%-nya mau ditabung, 20%-nya mau berbagi, 50%-nya hari raya boleh. Atau misalnya saya hari raya cukup 30%,
50%-nya saya mau menabur gitu, mau berbagi. 20%-nya misalnya mau ditabung. Oke, jadi setiap orang akan punya evaluasi dan kemudian punya rencana keuangan dengan THR ini karena dia bersifat tambahan. Betul. Tapi kalau misalnya dalam perencanaan keuangan secara umum bisa saja silahkan menggunakan rumus yang yang sudah baku ini. iya betul, yang sudah umum tadi, yang 100%-nya 40, 30, 20 dan 10. Oke. Tapi kemudian kalau misalnya untuk yang lebih spesifik yang THR, oh misalnya saya 60%-nya mau investasi, 20%-nya saya mau berbagi. Oh saya kayaknya cukup deh lebaran ini dengan misalnya yang sisanya. Nah ini masing-masing orang akan tahu nih bahwa sebenarnya yang saya butuhkan nih apa gitu. Sebenarnya yang harus saya prepare ini apa gitu kan. Rencana keuangan saya dengan THR ini seperti apa. Jadi harapannya sih semua orang punya rencana keuangan termasuk dengan memanfaatkan THR. Nah, gitu. itu dia. Ya. Jangan sampai nanti jadi jebakan juga ya. Iya betul, jebakan itu yang sekarang marak terjadi. Makanya ada 3A tadi sudah alay, abai dan yang ketiga adalah awas. Awas ini adalah aku selalu waspada. Itu yang harus selalu ada di dalam setiap masyarakat, pemirsa dan juga pendengar, bahwa harus selalu awas, harus selalu mawas diri. Karena di luar sana bahkan di dunia maya pelaku kejahatan keuangan itu selalu ada. Tadi jebakan kata Bung Richard. Ini benar karena misalnya ada kiriman ucapan selamat hari raya lebaran gitu atau hari raya keagamaan. Tiba-tiba di dalam ucapan itu sudah ada malware yang akan masuk dan bisa saja dia ketika kita klik, kita membuka dan itu menjadi pintu masuk pelaku kejahatan untuk menguras rekening kita atau misalnya untuk melakukan berbagai kejahatan keuangan gitu kan. Karena itu selalu awas. Smartphone yang kita punya itu Bung Richard dan juga pendengar staf pemirsa itu harus digunakan oleh smart people. Itu yang selalu saya bilang. Smart people. Iya, jadi jadilah smart people untuk menggunakan smartphone. Ketika kita belum bisa menguasai ini smartphone, jangan asal harus selalu awas gitu ya. Mengklik itu harus awas. Yang saya klik ini penting nggak? Yang saya klik ini saya butuh nggak? Gitu. Harus selalu diidentifikasikan. Termasuk misalnya kalau kebutuhan atau THR tidak cukup dan akhirnya kita harus pinjaman daring ya, pinjaman daring atau yang dulu dikenal pinjol. Nah kalau kita harus pindar, misalnya ditanya kalau saya ini nggak cukup ternyata harus pindar, silahkan pinjaman daringnya yang diatur dan diawasi OJK. Dicari tahu legalitasnya, dicari tahu benar sehingga ketika ini terjadi maka ini tidak menjadi jebakan tapi benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sampai akhirnya karena kita mau pindar, kita pindar yang ilegal yang kemudian bisa minjamnya cuma 1 juta, nanti berbunga gantinya bisa sampai 14 juta, 15 juta dan sebagainya. Nah itu yang di strategi dari 3A yang terakhir adalah awas. Aku harus selalu waspada. Itu yang selalu penting. Termasuk misalnya pengelolaan THR. Jadi kayak gitu ya. Jadi tetap apa-apa awas gitu ya. Itu akhirnya membuat seseorang itu bisa lebih berhati-hati. Gitu. Waduh, berarti memang harus ini ya, 3A ini harus menjadi ini ya, menjadi lifestyle begitu ya. Iya. Jadi kalau 3A ini mau dipakai juga diimplementasikan baik juga karena ini juga tidak hanya bicara soal THR yang saat ini, tapi kemudian bisa dipakai untuk pengelolaan keuangan pribadi khususnya. Tapi saya agak sangat tertarik tadi ketika misalnya tadi Kak Stefani bilang bahwa bahkan nambah besar OJK pun ya kan itu kan bisa ini betul. Kita kan ini Bung Richard. Kenapa kita harus selalu awas dengan strategi yang ketiga dari pengelolaan THR ini? Ini juga bicara soal geografis wilayah ya. Kebetulan OJK regional 6 ini Sulawesi Barat ini juga punya tugas ya. Berarti jadi, kita ada deh regional. Iya, karena ini regional jadi Maluku, Papua dan Sulawesi. Dan karena itu
kita melihat bagaimana kondisi geografis masyarakat kita yang wilayahnya kepulauan. Betul. Ya, di Sulawesi juga ada ya kepulauan. Kemudian di Maluku misalnya 98%, 92% sekian itu wilayahnya kepulauan juga. Di Papua apalagi gitu kan, di Sulawesi juga luas ya rentan kendali. Sangat luas. Masih banyak juga daerah-daerah kita ini yang bahkan untuk sinyal internet pun belum maksimal gitu kan. Untuk infrastruktur dasar belum terlalu baik gitu kan, masih membutuhkan perhatian pemerintah. Dan karena itu pada tantangan geografis ini juga menjadi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan literasi keuangan. Salah satu tantangan literasi keuangan di Indonesia itu khususnya wilayah Indonesia Timur itu masih rendah juga karena akses. Bagaimana geografis kita, bagaimana infrastruktur dasar kita. Dan karena itu kami bersyukur lewat RRI ini juga menjadi mitra kolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Artinya orang bisa mendengarkan radio, orang juga bisa menyaksikan di YouTube kan. Jadi ada pendengar, ada pemirsa dan itu membantu kita untuk mengkampanyekan awas ini, strategi awas ini. Bahwa melihat tawaran investasi menggunakan logo OJK, menggunakan logo misalnya Bank Indonesia, logo pemerintah dan sebagainya, itu bukan berarti bahwa investasi tersebut legal. Gitu. Jadi penggunaan logo pada sebuah tawaran produk, pada suatu produk investasi itu bukan berarti bahwa itu hal yang legal. Sehingga kemudian masyarakat bertransaksi langsung karena percaya dengan logo tersebut. Iya, betul Bung Richard. Karena ternyata ini berbahaya gitu. Ini berbahaya. Masih banyak yang menggunakan logo OJK, menggunakan embel-embel pemerintah, menggunakan toko-toko publik gitu dari foto, kemudian testimoni yang ternyata modus ini adalah penawaran investasi ilegal gitu. Dan karena itu kami selalu menyarankan ke masyarakat dalam setiap kesempatan edukasi dan literasi keuangan bahwa silakan adukan ke OJK melalui kanal akses yang sudah disediakan. Jadi ada kontak OJK 157, ada juga email, ada juga Instagram OJK Indonesia atau Instagram OJK Sulsel Sulbar yang bisa juga menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat yang mengetahui bahwa oh ini ada modus seperti ini gitu. Karena kalau masyarakat tidak menyampaikan kepada kami juga tidak terinformasi bahwa di sini tuh maraknya kayak gini gitu. Dan kami juga berharap bahwa lewat media-media, kemudian ketika misalnya di RRI ada juga pada saat peliputan berita di masyarakat menemukan hal-hal ini juga bisa dikomunikasikan kepada kami di OJK sehingga semakin cepat langkah antisipasi. Bagaimana tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh OJK dan mitra kolaborasinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya literasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat terkait dengan berbagai modus investasi yang ujung-ujungnya adalah ilegal. Gitu Bung Richard. Jadi memang benar harus tidak hanya cukup alay dan abai menjadi strategi penggunaan THR ini, tapi kemudian awas itu yang harus menutup semuanya karena tetap selalu harus waspada gitu ya. Trio A ini harus betul. sama-sama bergandengan Iya, betul. Nah, di tahun 2025 ini kan pemerintah kita kan satu kata yang lagi booming ini efisiensi. Efisiensi. Betul. Berhubungan dengan THR seperti ini. Nah, apa sebenarnya maksudnya strategi apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh OJK supaya maksudnya membantu masyarakat mereka tetap bijak ya meskipun kondisi keuangan kita itu tadi harus efisiensi. Baik, kalau bicara tentang OJK ini Bung Richard kita bicara lebih ke tugas dan fungsi OJK. Jadi ketika pemerintah menyampaikan bahwa bagaimana efisiensi anggaran, kami secara internal di OJK juga melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan efisiensi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu kalau dalam kaitan dengan tugas dan fungsi OJK, bagaimana sih masyarakat juga bisa kemudian memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Ini adalah bagian dari strategi literasi keuangan yang dilakukan OJK. Bahwa sebenarnya dalam rangka efisiensi pun kami di OJK menerapkan model sinergi dan kolaborasi. Bahwa kalau OJK yang menjalankan literasi dan literasi keuangan itu sendiri, ini menjadi hal yang bukan hal yang sulit sebenarnya, tapi tidak mungkin maksimal. Karena tadi
jangkauan geografis dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana sudah ada peraturan OJK untuk seluruh industri jasa keuangan juga melakukan literasi keuangan, kegiatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk menggandeng RRI menjadi mitra kolaborasi adalah bagian dari bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Jadi sinergi dan kolaborasi itu menjadi kunci untuk menjawab hal terkait dengan efisiensi anggaran. Pertanyaannya adalah kembali lagi kepada tugas dan fungsi OJK. Tugas dan fungsi OJK mengatur, kemudian mengawasi, melindungi atau pelindungan konsumen, kemudian penguatan dan pengembangan sesuai dengan amanat Undang-Undang 4 tahun 2023, penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan. Kalau dalam kaitan dengan mendorong masyarakat, kita tetap akan fokus kepada bagaimana tindakan preventif yang harus kita lakukan dalam upaya melakukan pelindungan konsumen, yaitu literasi keuangan terus menjadi hal yang akan digencarkan oleh OJK, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Ini adalah bagian dari rangkaian aktivitas kegiatan yang dilakukan OJK untuk mendorong peningkatan literasi keuangan, termasuk di bulan Ramadan ini kita namanya Gerak Syariah. Jadi ini juga bagian dari dialog kita, bagian dari Gerak Syariah. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia, termasuk di Sulawesi. Untuk masyarakat mengetahui di dalam kesempatan-kesempatan literasi keuangan itu selalu kita sampaikan ke masyarakat. Tidak hanya kita bicara soal mengenal OJK, soal investasi ilegal, waspada investasi ilegal, kita juga bicara soal bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Kemudian kita juga bicara soal Indonesia Anti-Scam Center. Bagaimana sudah ada pusat penanganan aktivitas terhadap berbagai transaksi-transaksi keuangan dengan modus penipuan. Itu juga menjadi konsen OJK saat ini. Nah, ini adalah bagian secara merupakan bagian dari usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia. Apalagi kan beda-beda tipis ya. Yang real apalagi dengan nama OJK sama yang bukan ini kan masyarakat. Betul. Apalagi di masyarakat yang maksudnya yang tadi Kak Stefani bilang yang harus melek teknologi, kemudian masyarakat yang menengah ke bawah. Nah itu kan mereka kan terkadang ini kan bisa menjadi sasaran empuk sebenarnya. Ada masyarakat yang rentan. Balik lagi ke strategi pengelolaan THR itu yang 3AA yang paling terakhir adalah awas. Bagaimana selalu waspada. Ini karena ada kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan ini yang kami harapkan bahwa ketika ditawarin modus investasi ilegal, yang harus dilakukan ini adalah 2L. Yang pertama legal atau logis. Nah kalau misalnya yang ditawarkan itu adalah keuntungan yang luar biasa tinggi, masyarakat juga harus menggunakan pikiran gitu ya, intelektual mereka untuk berpikir gitu. Harus berpikir dulu sebelum bertindak bahwa apakah ini logis atau tidak. Bandingkan dengan perolehan atau hasil investasi yang legal gitu. Misalnya legal, deposito di bank saja bunganya dalam 1 tahun berapa persen gitu kan. Ini kok tiba-tiba ditawarkan hal yang keuntungannya itu 2 minggu bisa sampai 50%, 60%. Nah, ya karena itu ini logis nggak ya? Itu harus dipertimbangkan. Yang kedua, apakah ini legal atau tidak? Legalitas ini yang harus juga menjadi pertimbangan sebelum melakukan transaksi keuangan atau investasi. Karena kalau misalnya yang tadi menggunakan logo saja, ini harus dicari tahu. Kalau misalnya pakai logo OJK ya sudah, monggo silakan misalnya saya telepon dulu deh ke kontak center OJK 157, bener nggak ya ini investasi yang diatur dan diawasi OJK, atau cukup saya WhatsApp ke nomor 081-157-nya 3 kali. Itu udah paling mantap sekali, harus ada di smartphone kita, karena dengan begitu kita cukup mengetik nama perusahaan tersebut dan dari OJK akan membalas betul ya bahwa apakah perusahaan ini benar-benar kalau diatur dan diawasi OJK akan disampaikan bahwa ini diatur dan diawasi OJK. Berarti muncul otomatis betul, sehingga ini memudahkan masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan ke OJK, kemudian bisa menyampaikan informasi, bahkan termasuk bisa pengaduan yang berindikasi pelanggaran atau sengketa dengan sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi OJK. Dan kemudian terhadap berbagai kasus transaksi keuangan, penipuan itu juga lewat Indonesia Anti-Scam Center ini juga bisa disampaikan supaya ditindak oleh seluruh
yang tergabung atau semua organisasi, kementerian, lembaga yang tergabung di dalam Indonesia Anti Scam Center. Nah, sama juga dengan investasi ilegal, silakan disampaikan karena sudah ada yang namanya Satgas Pasti atau Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal di OJK yang terdiri dari kementerian dan lembaga yang tergabung di situ, sehingga informasi-informasi masyarakat ini menjadi penting supaya bisa ada penindakan. Kalau masyarakat yang sudah menjadi korban enggan untuk melapor, nah ini yang bahaya. Kadang kan misalnya kita merasa gini Bung Richard, saya kan cuma rugi 200.000, nggak apa-apa lah, nggak usah lapor gitu kan. Nah padahal ketika dia melapor ini akan menjadi hal baik supaya kejahatan ini bisa ditindak, orang lain tidak juga menjadi rugi. Jadi kita tuh sebenarnya ketika kita melapor itu sebuah langkah yang baik untuk melindungi sebenarnya banyak orang supaya tidak seperti kita misalnya. Kalau yang menjadi korban itu yang menjadi harapan kami sebenarnya. Ya. Nah, waduh ini bisa ditambah tidak nih waktunya ya. Waduh, ini Kakak Stefani luar biasa ya. Iya. Ini semuanya dari dikupas mulai dari kulitnya sampai masuk ke isinya, ini semua sudah lengkap sekali. Nah, kira-kira di closing statement ini apa yang disampaikan berhubungan dengan apa namanya dengan dan topik 3A kita tadi, ya, betul. 3A, kemudian THR, kemudian untuk masyarakat menengah ke bawah dan kita semua yang supaya maksudnya ini dilihat nih karena apa namanya jangan sampai nanti ke depannya salah strategi, salah langkah nanti. Betul, iya. Yang paling penting ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah manusia ini memang identik dengan bagaimana mengupayakan uang dan kemudian menghabiskannya untuk kebutuhan dan keinginannya. Karena itu kita juga harus selalu bijak melakukan pengelolaan keuangan dalam kaitan dengan pengelolaan THR. Pastikan strategi kita adalah 3A. Yang pertama adalah alay. Kemudian abai dan juga awas ya. Jadi ini kalau yang aku suka YOLO silahkan ditinggalkan perlahan-lahan. Kemudian yang asal belanja dan investasi ini juga yang harus selalu dipertimbangkan. Dan kemudian yang terakhir adalah awas. Bagaimana aku selalu waspada itu juga harus bisa menjadi gaya hidup masyarakat saat ini di tengah maraknya berbagai modus kejahatan keuangan. Manfaatkanlah THR untuk kemudian berkumpul bersama keluarga menikmati indahnya hari raya keagamaan, hari lebaran yang sudah dekat ini. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa bermanfaat bagi memberikan nilai bagi diri kita sendiri, memberikan nilai bagi keluarga kita dan tentunya bagi banyak orang. Dan terima kasih juga untuk Bung Richard dan RRI yang telah memberikan ruang untuk berbagi. Kami berharap bahwa RRI juga bisa menjadi media informasi, menjadi sarana edukasi juga untuk bagaimana menjaga masyarakat kita tetap terlindungi dari berbagai kejahatan keuangan dan berbagai modus penawaran investasi yang potensi merugikan masyarakat. Terima kasih Bung Richard atas waktunya. Terima kasih juga OJK, Kakak Stefan. Terima kasih sahabat budaya. Nah, yang saat ini lagi nunggu-nunggu THR atau udah terima THR, program ini kayaknya cocok ya. Nonton supaya nanti itu sudah dari awal sampai akhir itu Kakak Stefani sudah memberikan tips yang sangat istimewa, lengkap dan semua sudah sangat jelas ya. Dan sudah ditahu kira-kira ini mau kemana ini. Bukan cuma THR, tadi Kakak Stefani juga sudah berbagi dengan sangat kompleks sekali bagaimana keuangan itu dari segi apapun bisa dilihat, bisa digunakan untuk mulai dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang, itu semua sudah sangat lengkap sekali. Dan sekali lagi Kakak Stefani selaku analisis kantor OJK Kabar Sulsel Sulbar, terima kasih ya. Sama-sama Bang Richard. Oke. Kedepannya nanti kita ketemu lagi ya, tentu dengan pembahasan yang lebih keren lagi. Sukses selalu buat OJK. Salam buat semua yang di sana. Sukses kita bersama. Sahabat budaya, terima kasih. Tuhan berkati. Kabar Ratna Pro 4.